Kami berkumpul di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Ini bukan kuat jika kami, ini suatu anugerah pertolongan-Mu. Bapa sorga, Bapa yang baik, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami buka hati kami, biarlah kami melembutkan hati kami untuk menerima setiap firman yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Bapa, kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang terus membungkus ruangan ini. Roh kegelapan, roh apapun mengganggu konsentrasi kami untuk dengan firman Tuhan, kami tengah patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu begitu luar biasa. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata melalui bibir hamba-Mu. Berkuasa, berdaulat, berkaryalah Engkau melalui setiap lidah bibir hamba-Mu. Biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjadi pertumbuhan iman kami bersama di pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus yang kita berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Ya, kita akan baca secara bergantian atau responsoria. Saya yang ke-26, Bapak Ibu dan Saudara terkasih 27, nanti yang ke-40 kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40 dengan judul perikop pejabat istana dari Ethiopia. Dengan bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Mari kita bersama-sama. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Saya akan duduk kembali, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, sangat jauh pemberian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dari Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Saya mengambil tema, pergilah dan beritakanlah Injil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang memberitakan Injil, seringkali kita berpikir
bahwa memberitakan Injil adalah tugas seorang pendeta, bahwa memberitakan Injil adalah tugas seorang hamba Tuhan, atau tugas seorang penginjil, atau orang-orang tentu saja. Ya, Bapak-Ibu, kita merasa terkadang kita tidak mampu untuk memberitakan Injil, tidak tahu harus mulai dari mana, atau takut ditolak. Tetapi Bapak-Ibu, yang harus kita ingati, berbicara tentang memberitakan Injil, hal ini didasari dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Di sana dikatakan firman Tuhan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20 ini, padahal ini jelas amanat agung bagi kita. Ya, bagaimana menyatakan ini adalah tugas semua murid-muridnya, yaitu murid Tuhan Yesus, kita yang hadir saat ini. Jadi jangan pernah kita beranggap memberitakan Injil adalah tugas pendeta, pemberitaan Injil adalah tugas seorang komisi misi, ya, pemberitaan Injil adalah tugas orang-orang tertentu. Tapi kita melihat dasarnya, ya, tugas dalam pemberitaan Injil adalah kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, sebelum jauh melangkah kita mendengar firman Tuhan, perlu kita ketahui, ya, kata Injil sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya euangelion, yang artinya apa? Melihat bersama. Dalam pengertian lainnya bisa diartikan Bapak Ibu kabar baik, ya. Nah, hal ini berarti apa? Kabar Injil, ya, kabar baik Tuhan Yesus Kristus, ya, harus diberitakan semua orang. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini, sebegitu pentingkah memberitakan Injil? Ya. Jawabannya Bapak Ibu, iya, sangat penting. Ya. Karena firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita melihat konteks kita dari Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40 ini menunjukkan sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Tuhan memakai seorang yang biasa yang bernama Filipus untuk menjangkau satu jiwa. Dan dari situlah, ya, dari satu jiwa ini Bapak Ibu, Injil bisa menjangkau bangsa lain. Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks ini, kisah ini terjadi di tengah penganiayaan di Yerusalem. Ya, ketika orang percaya tersebar, apa yang tampak sebagai penderitaan justru menjadi alat Tuhan untuk memperluas Injil. Kalau kita baca dari ayat 1, Bapak, ya, pasal yang 8 ayat 1 sampai yang ke-40. Nah, Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, di pagi hari menjadi pertanyaan di perenungan kita adalah, apa sebenarnya syarat dan tujuan memberitakan Injil? Ya, apa sebenarnya syarat dan tujuan untuk memberitakan Injil? Di pagi hari kita akan belajar ada 3 syarat bagaimana kita akan memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Syarat yang pertama yaitu ketaatan. Kita bisa perhatikan ayat 26 sampai yang ke-27. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dan kita perhatikan ayat 26 dan 27, ya, di sini Tuhan menyuruh Filipus pergi ke jalan yang sunyi menuju Gaza. Bapak Ibu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, Filipus sedang mengalami pelayanan yang berhasil di Samaria. Ya, di sana kita lihat banyak orang bertobat, banyak mukjizat terjadi. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Filipus pergi ke tempat yang sepi? Bapak Ibu, secara logika kita berpikir ini tidak masuk akal. Kenapa dia di Samaria sudah maju pesat dalam pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan, kenapa harus Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang sepi? Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan hari ini, lalu berangkatlah Filipus. Artinya Bapak Ibu, di sini tidak ada debat. Filipus dengan malaikat Tuhan. Di sini tidak ada alasan Filipus, Tuhan nggak mau saya pergi ke sana. Saya di sini loh sudah berkembang pelayan saya. Di sini loh sudah banyak orang merasakan mukjizat Tuhan. Tapi apa? Filipus langsung berangkat. Apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang ketaatan. Ketaatan seringkali mendahului pengertian. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang pintar saja. Orang tidak melihat seberapa mampu kita, tetapi Tuhan melihat orang yang taat akan suara Tuhan.
Aplikasi tentang syarat yang pertama Bapak Ibu adalah menjadi perenungan kita. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbicara kepada seseorang, apakah kita mau taat? Ya. Ketika ada kesempatan kecil, apakah kita mengabaikannya? Bapak Ibu, sering sekali mukjizat dimulai dari satu langkah ketaatan. Jadi dari poin yang pertama, syarat pertama, jangan pernah mengeraskan hati kita untuk suara Tuhan dan taat kepadanya. Syarat yang kedua yang akan kita lihat, kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ayat 28 dan 2 sampai 29. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di jalan itu, ya, Bapak Ibu, Filipus melihat seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, lalu pas itu Roh Kudus berkata, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ya. Bapak Ibu, dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini dalam ayat 28 29, ya, di sini Filipus harus peka akan pimpinan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, pada saat itu banyak orang yang lewat, tetapi hanya satu yang Tuhan tuju, yaitu Filipus. Bapak Ibu, tidak semua kesempatan adalah penugasan, tetapi kita harus peka mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang penginjilan bukan sekedar program, ya, tetapi hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan sudah bekerja di hati orang sebelum kita datang. Nah, aplikasi dari syarat yang kedua yang kita renungkan adalah belajar mendengar suara Tuhan melalui doa dan firman. Jangan abaikan dorongan kecil dalam hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, syarat yang ketiga, mengerti firman dan mau membimbing. Kita perhatikan di ayat 30 sampai 35. Nah, Bapak Ibu, ketika Filipus mendengar sida-sida itu membaca kitab Yesaya, ya, yaitu terdapat di Yesaya 53 ayat 7 sampai yang ke-8, ya. Tetapi tidak mengerti sida-sida itu apa yang ia baca. Pada saat itu Filipus tidak langsung berkhotbah panjang kepada orang sida-sida itu, ya, atau pejabat istana itu. Ia mulai dengan pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Kemudian ia menjelaskan bahwa nubuatan itu berbicara tentang Yesus. Bapak Ibu, Injil harus disampaikan dengan relevan, ya. Mulai dari apa yang orang sedang alami atau pikirkan. Sekarang banyak Bapak Ibu orang menyampaikan Injil, ya, apa yang dialami, apa yang dipikirkan sekarang tidak sinkron, ya, karena dia memaksakan, harus seperti ini. Tapi kita lihat pagi hari ini, ketika kita menyampaikan Injil harus dengan relevan, apa yang dialami dan apa yang dipikirkan. Lalu syarat yang ketiga ini adalah menjadi aplikasi bagi kita. Dengarkan sebelum berbicara, gunakan bahasa yang sederhana, fokus pada Yesus, bukan debat, ya, bukan argumen. Injil bukan tentang menang perdebatan, tetapi memenangkan jiwa. Banyak orang Bapak Ibu berdebat, iya kamu harus seperti karena firman Tuhan itu berkata ini. Hasilnya apa? Argumen, perdebatan, tapi tidak menangkan jiwa. Pagi hari ini kita diingatkan, ya, Injil bukan untuk ajang perdebatan atau argumen, tapi memenangkan jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, tujuan memberitakan Injil membawa orang kepada keselamatan dalam Kristus. Bapak Ibu, kita perhatikan ayat 36 sampai yang 39. Ya. Bapak Ibu, Filipus di sini menjelaskan firman dengan menunjukkan kepada Yesus, ya, menunjukkan kepada Yesus. Hasilnya apa? Sida-sida percaya, ia dibaptis, hidupnya berubah. Penegasan, Injil bukan untuk menunjukkan siapa kita, tetapi untuk memperkenalkan siapa Yesus pada mereka. Ya. Tujuan utama Injil, Bapak Ibu, orang mengenal Kristus, mengalami keselamatan, hidup yang baru. Berarti Injil tidak berhenti dalam hidup kita. Ya. Ketika kita menerima Injil, kita menerima keselamatan, kita hidup baru dan sukacita baru.
kita juga harus memberitakan pada orang-orang yang belum merasakan. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, aplikasi bagi kita adalah dari tujuan memberitakan Injil, jangan mencari pujian saat melayani. Tapi apa? Fokus pada membawa orang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan ilustrasi begini untuk kita memahami inti dari firman Tuhan hari ini. Seorang sederhana, ada seorang yang sederhana membagikan Injil kepada satu orang. Nah, ketika orang ini sudah diinjili kemudian menjadi pemimpin besar, ia membawa banyak orang kepada Tuhan. Intinya apa Bapak Ibu dari ilustrasi ini? Jangan pernah meremehkan satu jiwa. Ya, kita tidak tahu ketika kita menginjili satu jiwa, kita tidak tahu ketika kita mengabarkan firman Tuhan atau Injil Tuhan kepada satu jiwa, kita belum tahu apa kedepannya yang terjadi dengan satu jiwa ini. Ya, mungkin dia menjadi seorang pemimpin besar, penginjil yang bahkan memenangkan jiwa yang besar. Makanya jangan pernah kita meremehkan satu jiwa. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, dari firman ini, dari Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-26-40, mengingatkan kita Bapak Ibu. Ya, inti pesan hari ini adalah bagi kita semua yang hadir. Ya, dari kisah ini kita mau belajar dan diingatkan kembali. Ternyata memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta, bukan tugas seorang penginjil atau program dari komisi misi gereja. Tetapi kita semua yang hadir ini adalah pemberita Injil. Ya, berbicara memberitakan Injil, kita mungkin tidak menjangkau keluar, tetapi terlebih dahulu dari dalam keluarga kita. Ya, mungkin ada keluarga kita yang belum terselamatkan, belum mengenal Injil Tuhan. Ya, ketika kita sudah membereskan di dalam, baru kita bisa beranjak keluar, sehingga orang melihat betapa luar biasa Injil Tuhan. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, karena Bapak gereja kita John Wesley mengatakan, "The world is my place." Dunia adalah tempat pelayananku. Ya. Maka hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita dari firman Tuhan ini adalah bukan lagi apakah Injil perlu diberitakan, tetapi apakah kita bersedia? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau dengar suara Roh Kudus pimpinannya? Ya. Dan apakah kita siap dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Karena mungkin kita sudah lama percaya kepada Tuhan, mungkin kita sudah lama mengenal Injil, tapi belum pernah sungguh-sungguh memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan hari ini mengingat kita, ketika memberitakan Injil bukan suatu program gereja, tapi bagaimana kita betul-betul memberitakan Injil. Kita mau membimbing dan juga taat akan setiap firman Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan memberikan serta terus kekuatan bagi kita. Ya, biarlah setiap apapun yang terjadi dalam gereja kita memiliki program dalam bermisi, bukan hanya program, tapi bagaimana benar-benar kita memenangkan jiwa. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami surga, kami puji sembah, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu di kesempatan pagi hari ini melalui Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40 yang sudah kami dengar dan kami renungkan Tuhan. Benar ya Tuhan, seringkali kami mengatakan ketika kami memberitakan Injil itu bukan tugas kami, itu bukan hak kami. Tapi hari ini kami diingatkan bagaimana firman-Mu di Matius yang ke-28 ayat 19 sampai yang ke-20. Engkau memerintah kami dengan amanat agung. Biarlah ini semua Tuhan jadi pegangan bagi kami, kekuatan bagi kami untuk memberitakan Injil. Karena satu jiwa itu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bapa surga, Bapa yang baik, biar firman ini terus menjadi dasar kehidupan kami untuk menyatakan setiap Injil-Mu. Bapa, kami saat ini juga akan menaikkan segala seruan permohonan doa kami. Namun semuanya ampunkan seluruh saran pelanggaran kami, baik itu tutur kata, perbuatan, pikiran, menyakiti hati sesama. Terlebih-lebih menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Terlebih kami tidak taat akan setiap suara-Mu ya Tuhan. Terkadang kami mengeraskan hati kami. Ampunkan Bapa.
Biarlah setiap seruan permohonan doa kami pada hari ini tidak terhalang dosa dan pelanggaran kami. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk GMI wilayah 2, baik dari pimpinan bishop ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati, biarlah Engkau campur tangan dalam setiap kepemimpinannya Tuhan. Biarlah menjadi pemimpin yang takut akan Allah, kepemimpinan yang penuh integritas kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa terus menjadi pemimpin yang dapat mengayomi para pelayan-pelayan Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan dan majelis yang melayani, bahkan dalam panitia konta yang ke-56 di kota Batam ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa terus membungkus kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa terus menjalani setiap apa yang jadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan, baik dalam kepanitiaan konta yang ke-56 di kota Batam ya Tuhan. Bila mereka merasakan kesadaran daripada Engkau menjalani setiap tugas panggilan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka saat ini kerjakan, Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan kelancaran. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu terus di Resort Getsemani Bengkulu ini Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa, berdaulat, yang bertata dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi jemaat yang takut akan Allah, jemaat yang terus untuk bertumbuh mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat yang terus untuk taat, untuk belajar memberitakan kebaikan dan berita-Mu melalui Injil yang mereka renungkan dan mereka dengar ya Bapa. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang menembus kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka menjalani hari-hari kesibukan mereka, merasakan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di Resort Getsemani Bengkulu ya Tuhan. Apapun yang sudah Engkau percayakan dengan keluarga mereka ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah pekerjaan yang sudah Engkau percayakan di tengah keluarga mereka memenuhi semua kebutuhan di tengah keluarga mereka Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati rahim mereka, Engkau yang terus berotoritas di tengah kehidupan mereka Tuhan. Apapun saat ini menjadi kerinduan bagi mereka, Engkau nyatakan dengan setiap mukjizat-Mu ya Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yaitu Ibu Suryana Murianata, Ibu Linda Sitanggang. Bapa, biarlah Engkau jamah, biar Engkau pulihkan Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memiliki kuasa begitu luar biasa. Perempuan yang sakit pendarahan bisa Engkau sembuhkan, buta dapat melihat, tuli dapat mendengar. Apalagi bagi jemaat-Mu saat ini yang mengalami sakit ya Tuhan, kami yakin percaya mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Obat makanan konsumsinya memberikan pemulihan kesehatan daripada Engkau Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami proses pemulihan, yaitu Ibu Dharma Siregar, yaitu Bapak Open Naik Huta Barat, yaitu Ibu Mutiara Ginting, Ibu Esther Simanjuntak, Ibu Weni Haryati, Bapak Witarsa Situku. Bapa, bila Kau berkati jemaat-Mu saat ini yang dalam masa proses pemulihan ya Tuhan. Berkuasa berdaulat yang Kau ya Tuhan. Nyatakan mukjizat kuasa-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil. Ketika Engkau mengatakan ini sembuh, kami percaya dan amin dalam setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak jemaat-Mu, baik itu dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka melalui setiap hari pendidikan mereka, hari lepas hari, penuh dengan sukacita damai daripada Engkau Tuhan. Engkau yang terus menambahkan hikmat pada mereka Tuhan. Apapun yang mereka rancang saat ini, apapun yang mereka harapkan, pergumulkan cita-cita mereka, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan di luar kota Bengkulu ini. Tuhan yang berkuasa berdaulat, Tuhan yang menyertai melindungi mereka. Biarlah hikmat-Mu yang terus Kau nyatakan bagi mereka Tuhan. Jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya apapun, sehingga mereka
menjalani hari-hari pendidikannya penuh sukacita yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu, anak muda di tempat ini mungkin yang sedang merindukan pasangan hidup. Bapa, biarlah Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang takut akan Allah, pasangan hidup yang senantiasa terus hidup memancarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat membangun bahtera rumah tangga dan memperlihatkan dan mempermuliakan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pemilihan pengurus dan majelis untuk periode 2026-2028. Bapa, biarlah Engkau berkati para panitia pencalon, biarlah mereka dapat betul-betul mengerjakan, biarlah mereka dapat betul-betul melihat siapakah nantinya pengurus yang baru yang akan mereka ajukan ya Tuhan. Biarlah menjadi pengurus yang takut akan Allah, pengurus yang tak terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang tak terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya, memancarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkuasa berdoa Engkau Tuhan melalui setiap panitia pencalon. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gereja Getsemani Bengkulu ya Tuhan. Kau berkati para panitia yang sudah dibentuk ya Tuhan. Biarlah mereka dapat berdiskusi sehati sepikir, dan juga mereka senantiasa terus dapat mengerjakan setiap tugas panggilan mereka dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Apapun yang direncanakan, apapun saat ini yang sedang dikerjakan, Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa. Dana-dana apapun yang diperlukan Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Kami yakin percaya, kami punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk misi gereja di tempat ini, baik di utara dan selatan. Biarlah setiap tim misi yang sudah Engkau bentuk dan Engkau panggil Tuhan, biarlah mereka betul-betul menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi suatu program, tapi benar-benar bagaimana mereka menjangkau orang-orang yang belum terselamatkan dan hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk memperpanjangkan berita firman dan kebaikan. Bapa sorga, Bapa yang baik, dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah Kau jadikan bangsa kami di bangsa pilihan, bangsa penuh kedamaian, bangsa penuh sukacita, dari pimpinan presiden hingga bawahan RT RW. Biarlah mereka menjadi seorang pemimpin yang takut akan Allah, pemimpin yang memiliki integritas sebarang Engkau ya Tuhan, pemimpin yang sangat terus dapat mengayomi masyarakat. Dan Engkau jauhkan bangsa kami dari intervensi apapun dan situasi politik dunia saat ini Tuhan. Biarlah Engkau ada mendekap setiap bangsa kami ini Tuhan. Bapa sorga, Bapa yang baik, mungkin banyak sekali kerinduan harapan kami saat ini Tuhan. Tapi ketika apapun jadi harapan dan rinduan kami saat ini, ketika Tuhan kami libatkan, ketika Tuhan ada di dalam, kami yakin percaya kehendak Tuhan nyata dalam setiap menjadi kerinduan dan harapan dan pergumulan di tengah kehidupan kami. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami serahkan dan kami tutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, dan doa kami yang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang kita berdoa. Amin.